Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fidayah Pratama dengan NIM D1B1222059, mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi. Pada video ini saya akan membahas materi tentang keuangan negara, di mana terdapat beberapa judul yang akan saya bahas nantinya. Sebelum memasuki judul yang akan saya bahas nantinya, di sini saya akan membahas terlebih dahulu tentang latar belakang keuangan negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah memberikan amanat untuk diselenggarakan otonomi seluas-luasnya dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, perlu adanya pengaturan secara proporsional mengenai hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta antar pemerintahan daerah itu sendiri. Untuk itu, guna menunjang penyelenggaraan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan dari asas desentralisasi, dekonsentralisasi, dan tugas pembantuan, perlu diatur perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yaitu berupa sistem keuangan yang diatur berdasarkan pembagian kewenangan, tugas, dan tanggung jawab yang jelas antar susunan pemerintah. Demikian pula karena tugas-tugas pemerintahan yang makin banyak dan harus dapat menjangkau daerah yang luas, tidak mungkin dapat diselesaikan dengan baik apabila dipusatkan di satu tangan tingkat pemerintahan saja. Oleh karena itu, pelaksanaan tugas-tugas pemerintah oleh badan-badan disusun secara bertingkat, mengikuti kebutuhan ketatanegaraan serta administrasi negara. Hal ini yang kemudian memunculkan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan ke daerah dalam arti sempit disebut sebagai perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang merupakan salah satu bentuk hubungan dari sekian banyak hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal yang menarik dari hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini adalah isu hangat yang sering muncul ke permukaan, bahkan berpotensi memunculkan perpecahan bangsa. Permasalahan yang muncul yaitu adanya daerah yang merasa kurang puas dan merasa diperlakukan tidak adil dalam pembagian keuangan oleh pemerintah pusat. Padahal daerah tersebut dapat dikatakan sebagai daerah yang potensial akan sumber daya alam yang menginginkan bagian yang lebih besar sesuai dengan apa yang disumbangkan oleh daerahnya. Sehingga berkembanglah pemikiran di daerah bahwa pemerintah pusat hanya mementingkan dirinya atau lebih berpihak kepada daerah tertentu, atau dengan kata lain, pemerintah pusat tidak dikatakan tidak adil. Lanjut ke materi yang pertama, yaitu hubungan transfer keuangan ke pemerintah daerah dari pemerintah pusat, di mana terdapat dua sistem pengelolaan keuangan, yaitu sistem sentralisasi dan desentralisasi. Sistem yang pertama yaitu sistem sentralisasi, diterapkan era sebelum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Artinya, sebelum pemerintah pusat mengalokasikan dana ke daerah, didasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah. Pembagian keuangan antara pusat dan daerah didasarkan pada kategori, yaitu yang pertama, pendapatan yang ditunjuk atau diserahkan. Pendapatan yang ditunjuk atau diserahkan ini meliputi pajak, royalti, dan pungutan yang semua dikenakan oleh pemerintah pusat, kemudian diserahkan seluruhnya atau sebagian kepada pemerintah daerah. Ini meliputi yaitu yang pertama adanya iuran pembangunan daerah, yang kedua adanya pungutan produksi, dan yang ketiga pungutan dikenakan pada cengkeh dan kopra atau biasa disebut dengan ces. Yang kedua yaitu subsidi. Ada beberapa macam subsidi yang dibayarkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, provinsi atau kabupaten atau kota untuk proyek-proyek tertentu. Yang ketiga, pembiayaan sektoral.
Sebagai tambahan terhadap subsidi atau bantuan, ada sejumlah pengeluaran yang cukup berarti dari anggaran pemerintah pusat untuk proyek-proyek yang berada di bawah pengawasan pemerintah daerah dan dilaksanakan oleh dinas-dinas provinsi. Yang keempat, pinjaman. Dana pinjaman yang diterima oleh pemerintah daerah terutama sekali berupa instruksi Presiden pasar untuk program perbaikan kampung. Dengan program ini, Bank Rakyat Indonesia memberikan pinjaman yang dijamin oleh pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi, kota madya maupun kabupaten untuk pengembangan toko-toko dan pasar, karena pemerintah pusat memberikan subsidi pembayaran bunga dan dibayar kembali lunas setelah 10 tahun. Yang kedua yaitu sistem desentralisasi. Sistem desentralisasi ini yaitu yang pertama ada dana transfer dari pusat ke daerah. Sejak diberlakukannya sistem desentralisasi dengan sistem otonomi daerahnya, maka dana transfer ke daerah dialokasikan dalam bentuk dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana penyesuaian yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Judul yang kedua yaitu usaha pajak dan kebijakan fiskal. Faktor-faktor yang menentukan hubungan keuangan antara pemerintah berkaitan dengan usaha pajak dan kebutuhan fiskal. Usaha pajak adalah jumlah pajak yang sungguh-sungguh dapat dikumpulkan oleh kantor pajak dilawankan terhadap potensi pajak. Pendapatan per kapita sebagai dasar pajak. Rasio antara usaha pajak dan potensi pajak disebut dengan kinerja pajak. Karena semua warga dalam negara berhak menikmati barang publik dan sejenisnya, oleh karena itu pengeluaran pemerintah daerah untuk menyediakan barang-barang disebut dengan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal ini dapat diartikan sebagai kebijakan biaya pemeliharaan untuk prasarana sosial ekonomi seperti angkutan dan komunikasi, lembaga pendidikan, dan pusat kesehatan. Dihendakinya bahwa transfer dana dan pengeluaran pemerintah di berbagai daerah memiliki dampak pemerataan yang layak dalam masyarakat, agar dapat diperkirakan sejauh mana korelasi bantuan atau subsidi pemerintah pusat dan pengeluaran pemerintah pusat terhadap berbagai provinsi dipengaruhi oleh usaha pajak dan kebijakan fiskal di berbagai provinsi. Perlu dihitung besarnya koefisien korelasi antara berbagai variabel. Kita menemukan koefisien korelasi bertanda negatif dan signifikan antara subsidi pemerintah pusat dan hasil pajak. Ini dapat diartikan bahwa semakin besar subsidi pemerintah pusat untuk pemerintah daerah, justru akan melemahkan usaha pengumpulan pajak. Dalam literatur tentang masalah ini, ada pendapat umum bahwa subsidi dari pemerintah pusat seharusnya mendorong atau meningkatkan usaha pengumpulan pajak, sehingga hasil pajak akan meningkat. Sayangnya, keadaan di Indonesia merupakan kebalikan dari gambaran umum itu, yaitu bahwa subsidi dari pemerintah pusat justru menurunkan usaha pajak. Hubungan yang negatif dan berarti antara bantuan pusat dan pengeluaran per kapita untuk jasa-jasa sosial pada tingkat provinsi atau dengan kebijakan fiskal menyarankan bahwa bantuan pusat dimaksudkan untuk meratakan penyediaan jasa-jasa sosial antar provinsi. Ternyata ada suatu kesimpulan yang bertentangan dengan pendapat umum bahwa faktor penduduk sangat menentukan dalam alokasi bantuan pusat ke daerah. Dalam kenyataannya, hubungan itu justru negatif dengan koefisien korelasi min 0,3366. Ini berarti bahwa semakin banyak penduduk justru akan mengurangi besarnya bantuan pemerintah pusat. Materi yang selanjutnya yaitu pendapatan daerah. Pendapatan daerah merupakan pendapatan pemerintah daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Jadi pemerintah pusat memberikan keleluasan
kepada daerah dalam menggali dana untuk daerahnya masing-masing guna pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Salah satu wujud desentralisasi fiskal adalah pemberian sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri sesuai dengan potensi daerah. Kewenangan daerah untuk memungut pajak dan retribusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 dan ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksanaannya dalam PP Nomor 65 tahun 2000 tentang pajak daerah dan PP Nomor 66 tahun 2001 tentang retribusi daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diberikan kewenangan untuk memungut 11 jenis pajak dan 20 jenis retribusi. Pendapatan jenis pajak dan retribusi didasarkan atas pertimbangan bahwa jenis pajak dan retribusi tersebut secara umum dipungut oleh hampir semua daerah dan merupakan jenis pungutan yang secara teoritis dan praktis merupakan pungutan yang baik. Selain jenis pajak non-retribusi tersebut, pemerintah daerah juga memberikan kewenangan untuk memungut jenis pajak dan retribusi lainnya, sesuai dengan kriteria-kriteria tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang. Ditinjau dari kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap perpajakan nasional, terdapat ketimpangan yang relatif besar karena jumlah penerimaan pajak yang dipungut daerah hanya sekitar 3,45% dari seluruh penerimaan pajak pusat ditambah pajak daerah. Yang pertama, penerimaan daerah provinsi. Pendapatan daerah provinsi berasal dari 3 sumber, yaitu pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Sistem bagi hasil dalam penerimaan pajak dan bukan pajak antara pusat dan daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi kesenjangan vertikal atas keberadaan pusat dan daerah. Secara garis besar, pendapatan asli daerah dapat dikelompokkan menjadi pajak daerah, retribusi daerah, hasil usaha perusahaan milik daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah seperti jasa giro, bunga, komisi, denda, dan sumbangan pihak ketiga. Materi yang keempat yaitu dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Kebijakan dekonsentrasi dan tugas pembantuan merupakan bentuk lain hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di samping dana perimbangan yang merupakan konsekuensi langsung dari kebijakan desentralisasi yang penggunanya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah. Dalam hal ini, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, pemerintah pusat ikut campur tangan langsung atas penggunaan dana yang dialokasikan. Dekonsentrasi merupakan pelimpahan wewenang pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di provinsi. Dalam pelaksanaannya, instansi yang melaksanakan adalah Dinas Provinsi sebagai perangkat pemerintah daerah provinsi. Latar belakang dekonsentrasi ini adalah adanya kegiatan yang menjadi wewenang pemerintah pusat tetapi harus dilakukan di daerah. Tugas pemerintah pusat yang dilimpahkan melalui dekonsentrasi antara lain memfasilitasi kerjasama dan penyelesaian perselisihan antar daerah dan wilayah kerjanya, penciptaan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum, dan pembinaan penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintah daerah, kabupaten, atau kota. Dana tugas pembantuan kabupaten atau kota adalah dana yang berasal dari APBD kabupaten atau kota yang dilaksanakan oleh desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan dari pemerintah kabupaten dan kota serta kepala desa. Dari materi tadi dapat disimpulkan bahwasannya
guna menunjang penyelenggaraan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan dari asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan, perlu diatur perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yaitu berupa sistem keuangan yang diatur berdasarkan pembagian kewenangan, tugas dan tanggung jawab yang jelas antar susunan pemerintah. Demikian pula karena tugas-tugas pemerintah yang makin banyak dan harus dapat menjangkau daerah yang luas, tidak mungkin dapat diselesaikan dengan baik apabila dipusatkan di satu tangan tingkat pemerintahan saja. Oleh karena itu, pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan oleh badan-badan disusun secara umum, secara bertingkat, mengikuti kebutuhan ketatanegaraan serta administrasi negara. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan tentang materi keuangan negara, yaitu hubungan tata kelola keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan semoga apa yang dapat saya sampaikan ini dapat membantu teman-teman semua yang telah mendengarkan ataupun menyimak video saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.